Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Di video ini kita masih melanjutkan soal P3K keperawatan, materi yang sebelumnya ya, yang episode 13 kalau nggak salah, tentang keperawatan jiwa dan etika keperawatan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di rumah sakit umum karena mengalami patah kaki akibat kecelakaan motor sehingga harus diamputasi. Hasil pengkajian, pasien terlihat banyak diam, menolak dikunjungi, dan mengatakan andai saja dirinya lebih hati-hati, tentu saat ini ia masih bekerja seperti biasa. Apakah tahap berduka yang dialami pada kasus tersebut? Mari kita bahas satu persatu teman-teman. Jawabannya yang mana nih? Yang A. Denial, B. Anger, C. Depresi, D. Bargaining, atau E. Acceptance. Nah, kalau denial itu adalah fase penolakan. Misalnya, saya tidak percaya, ini pasti mimpi, kaki saya belum diamputasi. Nah, itu tandanya denial. Kemudian kalau anger itu marah ya. Misalnya tangan mengepal, bicara keras, mata melotot, itu marah. Kalau depresi, fase depresi. Yang D. Bargaining itu menimbang-nimbang, ditandai dengan ada kata andai saja ya. Andai saja dirinya lebih hati-hati. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya. Perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah kepada seorang perempuan berusia 16 tahun. Keluarga mengatakan klien tidak mau melakukan kegiatan apapun. Hasil pengkajian, klien mengatakan malu dengan bekas luka bakar di wajah, tampak sering menutupi wajah, tampak murung, dan banyak menunduk. Apa kriteria evaluasi pada kasus tersebut? A. Pasien menerima realita. B. Pasien menemukan makna hidup. C. Pasien mampu mengontrol keadaan. D. Pasien mampu mengenal aspek positif yang dimiliki. Atau E. Pasien mampu memulai interaksi dengan orang lain. Baik teman-teman, untuk menentukan kriteria evaluasi, kita harus tahu diagnosa keperawatannya. Diagnosa keperawatannya kira-kira apa ini teman-teman? Di sini di hasil pengkajian, klien mengatakan malu dengan bekas luka bakar di wajah. Berarti harga diri rendah ya. HDR. Nah, kriteria evaluasi untuk HDR itu yang mana? Yang A, pasien menerima realita. Ini untuk pasien yang waham. Yang B, pasien menemukan makna hidup. Ini untuk keputusasaan. Yang C, pasien mampu mengontrol keadaan. Ini untuk ketidakberdayaan. Kemudian yang D, pasien mampu mengenal aspek positif yang dimiliki. Nah, ini untuk HDR, harga diri rendah. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang E, pasien mampu memulai interaksi dengan orang lain. Ini untuk ISOS atau isolasi sosial. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 43 tahun dirawat di RSJ karena masih suka menyendiri. Perawat melakukan komunikasi terapeutik sebagai berikut. Baik ibu, kita akan bertemu 2 hari kemudian untuk melakukan jadwal kegiatan selanjutnya. Apa fase komunikasi di atas tersebut? A. Prainteraksi, B. Orientasi, C. Kerja, D. Evaluasi, atau E. Terminasi. Jawabannya adalah yang E. Terminasi. Kenapa? Karena ini kita udah ada kontrak akhir ya untuk bertemu 2 hari kemudian. Soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di ruang bedah dengan fraktur femur 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik, kesadaran komposmentis, tekanan darah 120/90 mmHg, pernafasan 28 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 38,2 derajat Celcius. Pasien akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap tanpa memberitahu pasien terlebih dahulu. Manakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus di atas? Baik teman-teman, kita bahas poinnya satu persatu. Justice itu adil ya. Jadi tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan suku, golongan, dan status ekonomi. Atau misalnya BPJS dan umum, tidak boleh dibedakan. Otonomi itu adalah menghargai hak pasien. Jadi jawabannya adalah yang otonomi. Karena di sini pasien tidak diberitahu terlebih dahulu kalau akan diperiksa darah lengkap. Berarti kita tidak menghargai hak pasien. Jawabannya yang B. Fidelity ini janji,
Jadi harus menepati janji. Kalau misalnya kita kontraknya jam 8 pagi, usahakan kita harus jam 8 pagi. Kemudian kalau veracity ini jujur ya, untuk mengatakan kepada pasien ya tentunya. Misalnya ada hasil lab dan keadaan pasien, kita harus jujur. Kemudian beneficent itu berbuat baik. Soal nomor 13. Seorang laki-laki berusia 35 tahun sedang menjalani terapi di ruang rehabilitasi medik karena mengalami kecelakaan 1 minggu yang lalu. Pasien mengatakan bosan dengan pengobatan yang dialami. Perawat menjelaskan tujuan rehabilitasi medik serta pemahaman tentang kualitas hidup yang baik. Apa prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? A. Non-maleficent, B. Otonomi, C. Veracity, D. Justice, atau E. Beneficent. Nah, di sini poin yang tidak ada di soal sebelumnya itu yaitu non-maleficent ya, atau tidak merugikan. Jadi perawat itu harus punya prinsip yang tidak merugikan pasien. Misalnya kalau pasiennya berontak terus kemudian risiko mencederai dirinya sendiri, kita boleh mengikatnya ya, tentunya dengan persetujuan keluarga pasien dan pasien itu sendiri kalau pasiennya kooperatif. Tapi kalau yang risiko mencederai diri biasanya pasiennya tidak kooperatif ya. Jadi kita harus ada persetujuan dari keluarga. Jadi di sini jawabannya apa? Di sini itu perawat menjelaskan tujuan ya. Jadi perawat itu berbuat baik. Maka jawabannya adalah yang E. Soal nomor 14. Seorang laki-laki berusia 30 tahun diantar oleh keluarga ke IGD rumah sakit dengan keluhan demam 3 jam yang lalu. Keluarga pasien tiba-tiba marah kepada perawat triase IGD karena merasa sudah lama menunggu dan melihat perawat lebih mendahulukan pasien lain yang baru datang. Perawat kemudian menjelaskan bahwa pasien yang masuk ke IGD akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawat daruratan serta kondisi yang mengancam nyawa. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat? A. Non-maleficent, B. Otonomi, C. Veracity, D. Justice, atau E. Beneficent. Jawabannya yang mana teman-teman? Jadi si perawat itu melakukan triase dan mendahulukan pasien yang gawat darurat. Berarti sikap yang dicerminkan oleh perawat itu adalah adil. Maka jawabannya adalah yang D. Justice. Jadi selama ini kita mengenal adil itu tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan golongan, status ekonomi, status pendidikan, dan lain-lain ya. Sebenarnya justice juga berlaku di IGD. Kalau ada pasien yang gawat darurat, kita dahulukan daripada pasien yang tidak gawat dan tidak darurat. Soal berikutnya, seorang perempuan berusia 47 tahun dirawat di ruang bedah rumah sakit dengan keluhan fraktur femur sinistra sejak 5 hari yang lalu. Pasien tampak lemah dan sulit menggerakkan kakinya. Tekanan darah 110/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. Perawat merencanakan melakukan room pasif dan telah membuat kontrak kunjungan. Namun karena sibuk, perawat lupa dengan kontrak tersebut sehingga membuat pasien dan keluarga bertanya-tanya tentang tindakan tersebut. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? Kira-kira perawat ini kenapa nih? Perawat lupa dengan kontrak tersebut, berarti perawat tersebut ingkar janji. Yang mana yang artinya ingkar janji? Jawabannya ya benar sekali, yaitu yang A, fidelity. Fidelity itu adalah menepati janji. Soal berikutnya, seorang perawat puskesmas melakukan kunjungan ke salah satu rumah warga yang menderita kanker payudara. Klien berusia 28 tahun dan belum menikah. Perawat menyarankan agar pasien memeriksa kondisinya ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun klien menolak dan memilih untuk berobat alternatif. Klien meminta kepada perawat agar tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain dan perawat menyetujui permintaan klien tersebut. Apakah prinsip etik yang ditetapkan oleh perawat tersebut? A. Fidelity, B. Veracity, C. Non-maleficent, D. Otonomi, atau E. Confidentiality. Di sini ada kerahasiaan juga ya teman-teman ya. Tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain. Tapi di sini perawat menyetujui permintaan klien, berarti perawat tersebut sudah berjanji di sini. Maka jawabannya adalah yang A, masih fidelity.
Oh ya, ada satu lagi, confidentiality itu adalah kerahasiaan. Oke. Tapi di buku sumber jawabannya adalah fidelity, karena ini perawat menyetujui permintaan klien. Jadi perawat itu sudah setuju dan sudah berjanji ya. Oke. Boleh diskusi di kolom komentar apabila ada pendapat lain. Ini sih masih, saya juga awalnya menjawab kerahasiaan, tapi pas dilihat di kunci jawaban ternyata fidelity. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 28 tahun diantar keluarganya ke IGD rumah sakit dengan keluhan demam dan batuk 1 hari yang lalu. Hasil pengkajian tekanan darah 120/100 mmHg, suhunya 38 derajat Celcius, pernapasan 27 kali per menit. Perawat segera melakukan pemasangan infus tanpa menggunakan sarung tangan. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? A. Fidelity, B. Non-maleficent, C. Otonomi, D. Beneficent, atau E. Veracity. Nah, tindakan si perawat tersebut dengan tidak memakai sarung tangan itu sangat membahayakan pasien. Kenapa? Nanti pasiennya itu rentan infeksi. Jadi, tindakan perawat itu adalah merugikan. Maka jawabannya adalah yang B. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kita kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau ujian P3K, saya doakan semoga teman-teman sukses dan lancar pada saat ujian dan keterima menjadi P3K tahun ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.